warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Minggu lalu kita telah belajar pelajaran yang keempat, yaitu bulan Ramadan yang indah. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa dapat memahami hal-hal yang membatalkan puasa, siswa dapat memahami hal-hal yang merusak pahala puasa, siswa dapat memahami kebaikan atau amalan yang baik pada bulan Ramadan. Yang keempat, siswa dapat memahami manfaat puasa. Jadi hari ini kita masih belajar pelajaran yang keempat, yaitu bulan Ramadan yang indah. Nah, minggu lalu kita telah belajar hal-hal yang membatalkan puasa. Hari ini kita akan belajar sunnah puasa. Apa saja sih yang kalau kita kerjakan mendapat pahala dari Allah, tapi kalau tidak dikerjakan juga kita tidak berdosa. Jadi sunnah pada puasa di bulan Ramadan yang pertama adalah mengakhirkan sahur. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Jadi kalau kita itu disunahkan untuk mengakhirkan sahur, sahurnya lambat-lambat itu disunahkan. Kemudian kalau berbuka kita diminta untuk menyegerakan. Yang ketiga, berbuka dengan 3 kurma atau air putih atau yang manis. Yang keempat, berdoa sewaktu berbuka. Yang kelima, memperbanyak itikaf. Ini bukan itikat ya, tapi itikaf di masjid. Yang keenam, memberikan makanan untuk orang yang berbuka. Yang ketujuh, memperbanyak sedekah. Itu tadi adalah sunnah puasa. Nah, lanjut kita belajar hal-hal yang merusak pahala puasa. Nah, apabila seseorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau pahala ibadah puasanya menjadi berkurang. Yang misalnya 10, karena dia berbuat perilaku tercela, maka pahalanya berkurang, bisa menjadi 9, bisa 8, bahkan tidak bisa dapat pahala. Misalnya apa? Berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi, atau bertengkar. Bu, kalau menangis itu batal nggak Bu puasanya? Kalau menangis itu pahalanya tidak batal, puasanya tidak batal. Nah, jadi puasanya ini kalau kita melakukan perbuatan yang seperti ini, berdusta, menghina, puasanya itu tidak batal, tetap sah, tetapi pahala puasanya menjadi berkurang. Selanjutnya, pada bulan Ramadan kita juga diminta untuk memperbanyak kebaikan atau amalan. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan Allah lipat gandakan pahala. Yang pertama, sholat tarawih berjamaah di masjid pada malam hari setelah sholat isya. Jadi sholat tarawih itu ada yang 20 rakaat, ada yang 8 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan sholat witir. Jadi banyak pahala pada sholat tarawih. Apalagi sholat tarawih ini hanya ada pada bulan Ramadan. Yang kedua adalah tadarus Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar dengan bacaan yang fasih. Nah, kemudian selain membaca, kita juga mempelajari isi. Tadarus dapat dilaksanakan sendiri ataupun secara bergantian. Kita sering kan? Kalau siapa yang sering ikut tadarus Al-Quran di masjid? Nah, sangat bagus ya, banyak pahala, dan kita juga bisa mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Yang ketiga, memperbanyak sedekah.
Bersedekah maksudnya memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat ikhlas karena mengharap ridho Allah. Juga banyak pahalanya kalau kita bersedekah pada bulan Ramadan. Selanjutnya, manfaat puasa itu apa sih, Bu? Nah, manfaat puasa yang pertama adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, melatih kejujuran. Karena apa? Karena kalau tidak ada orang, eh, kalau kita makan berarti kita tidak jujur meskipun tidak ada yang melihat. Jadi puasa ini melatih kejujuran. Yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang. Yang keempat, menyehatkan jasmani dan rohani. Dan yang kelima adalah melatih kesabaran atau pengendalian diri. Banyak sekali manfaat berpuasa, apalagi pada bulan Ramadan. Nah, tugas kalian ke hari ini adalah kerjakan ini yang bagian A dan bagian B di buku halaman 91 sampai 92. Ditulis soalnya, langsung jawaban. Misalnya nomor 1, pengertian puasa menurut bahasa. C, menahan atau mencegah. Langsung begitu ya. Demikian materi pada hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.